Ketua BEM UI, Melkisedek Huang, mengaku mendapat intimidasi termasuk keluarganya di Pontianak, Kalimantan Barat. Ia menduga bahwa intimidasi ini berkaitan dengan gerakan mahasiswa yang mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat batas usia Capres-Cawapres. Kata Melki, keluarganya di Pontianak didatangi oleh aparat keamanan dari TNI dan Polri. Lalu, ibunya ditanya soal kegiatan yang biasa dilakukan Melki dan kapan biasanya Melki pulang ke rumah. Bahkan, Melki bilang intimidasi ini juga dialami oleh gurunya di SMA 1 Pontianak. Hal itu terjadi menjelang putusan MK tentang batas usia Capres-Cawapres. Tak hanya itu, menurut Melki, banyak gerakan mahasiswa lain yang mengalami hal serupa. Hal ini diungkapkan oleh Melki pada Selasa 7 November 2023. Ibu saya di rumah nelpon. Ada orang dari aparat tentara, TNI, dan aparat kepolisian yang datang ke rumah, nanya-nanya ke ibu saya, Melki kira-kira balik ke Pontianak, kampung saya itu kapan? Melki kira-kira kebiasaannya tiap malam ngapain? Ibu tiap malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki. Tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Sebelumnya, Melki sempat mengatakan bahwa majunya Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 bukanlah kemenangan anak muda. Sebab menurutnya, tak ada gunanya keberadaan pemimpin muda yang mencoreng demokrasi dengan memanfaatkan posisi sebagai anak presiden. Di akun Instagramnya, Melki tak masalah apabila wali kota Solo itu maju sebagai bacawa pres. Namun, yang jadi sorotannya yakni masih ada praktik nepotisme dan kolusi. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kejadian yang dialami Melki. Mahfud menegaskan bahwa aparat tak boleh mengintimidasi warga yang menyuarakan aspirasinya. Melki dan keluarganya harus dilindungi jika dugaan intimidasi itu benar terjadi. Hal ini dikatakan oleh Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta pada Kamis 9 November 2023. Melki maupun orang tuanya harus dilindungi. Tetapi mungkin saja yang mengintimidasi Melki maupun orang tuanya Melki, kalau itu hanya dengan telepon, gitu, mungkin saja sesama warga sipil, mungkin kan? Mungkin. Jadi belum tentu aparat juga, kecuali yang datang orang memeriksa lalu mengaku dari aparat. Nah itu tidak boleh. Nah oleh sebab itu saya akan mengirim tim ke sana. Karena kalau ini dibiarkan tuh nanti akan terjadi lebih lanjut dalam peristiwa-peristiwa politik.